kawasan itu menjadi kawasan hutan. Langsung saja kita menuju ke kawasan Puncak Bogor, pemirsa, untuk memantau langsung pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy. Sudah ada reporter Berita 1, ada Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Ade Suherman di sana. Selamat sore, Teguh. Teguh, bagaimana proses pembongkaran Hibis Fantasy? Apakah ini sudah hampir rampung pada sore hari ini, Teguh? Ya, selamat sore Nisrina dan juga saudara. Proses pembongkaran Hibis Fantasy Puncak yang berada di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini masih berlangsung. Memang saat ini proses pembongkaran masih berjalan. Namun tadi ada komplain dari warga. Memang sebelumnya tempat ini ada beberapa warga yang berjualan di sini. Namun karena dibangunnya tempat ini, mereka terpaksa tidak bisa berjualan di tempat ini. Sehingga mereka mempertanyakan mengapa ketika digusur para pedagang ini lebih cepat. Namun tempat ini digusur berjalan lambat. Karena memang ini merupakan hari kedua dari proses pembongkaran taman hiburan. Nisrina, tadi juga juru kamera Berita 1, Ade Suherman, sempat memberikan beberapa cuplikan video yang mungkin dapat ditayangkan di visual Anda, dapat disaksikan juga di layar kaca Anda, bagaimana kericuhan terjadi pada tadi siang antara warga dan juga Satpol PP. Di mana dari pihak Satpol PP itu sempat memberikan batasan berupa portal untuk warga tidak masuk ke area pembongkaran, mengingat ini juga berbahaya bagi warga yang mungkin jika masuk ke sana ini banyak sekali alat berat dan juga puing-puing, sehingga dikhawatirkan ada benturan dan lain-lain. Namun tadi sempat ada cekcok antara warga dan juga Satpol PP, di mana warga ini ingin melihat langsung proses pembongkaran ke dalam, sehingga tadi warga mendobrak paksa portal yang ada di depan, sehingga tadi ada seorang Satpol PP yang kepalanya terbentur portal penghalang tersebut. Nisrina, mungkin dapat dilihat di belakang saya, ini posisinya ratusan bahkan ribuan warga masih memadati Hibis Fantasy Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, di mana warga tadi sempat bersorak-sorai untuk meluluh lantahkan bangunan, karena memang tadi kalau misalnya di awal itu petugas baru membongkar batas-batas jalan saja, belum membongkar bangunan-bangunan, sehingga tadi warga berteriak untuk bongkar bangunan-bangunan yang ada di sini, sehingga wilayah yang ditempati oleh Hibis ini bisa kembali dihijaukan. Karena memang kalau misalnya tadi saya mendengarkan tuntutan keluhan warga bahwa taman hiburan ini diduga menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa titik mulai dari Bogor hingga turun ke Jakarta, sehingga memang kalau misalnya dilihat dari pengakuan warga dan saya mendengarkan langsung dari pengakuan warga mengaku bahwa area ini merupakan area kebun teh yang sebelumnya ditanami juga beberapa pepohonan yang fungsinya untuk penyerapan air, sehingga air tidak tersendat atau tidak mengalir ke pemukiman-pemukiman yang ada. Kemudian juga Nisrina, tadi proses aksi saling lempar juga ada di sini, karena memang tadi di dalam ternyata masih ada beberapa karyawan yang ada di Hibis ini, sehingga tadi warga mulai geram karena karyawan ini sempat adu cekcok dengan warga. Bahkan tadi juga ada sempat karyawan yang dilarikan menggunakan ambulan karena memang sempat terjadi baku hantam begitu dengan warga, Nisrina. Baik, proses pembongkaran Hibis Fantasy ini masih berlangsung hingga sore hari ini, masih juga diwarnai dengan aksi kericuhan. Kemudian juga sebetulnya kalau kita tahu ini kan dibongkar karena ditenggarai ilegal begitu ya, Teguh, karena membuat sejumlah dampak kerusakan lingkungan. Salah satunya tadi Anda sebutkan ini menyebabkan banjir begitu. Dan sebetulnya apa kemudian alasan dari otoritas setempat sampai proses pembongkaran Hibis Fantasy ini berjalan lama begitu? Ya, Nisrina, memang dari kemarin itu proses diskusi antara otoritas setempat, kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sempat berjalan baik. Bahkan kemarin kedatangan Deddy Mulyadi bersama Menko Zulkifli Hasan juga sempat disambut oleh warga. Tadi juga saya sempat mewawancarai warga, salah satu warga, di mana mereka menyambut baik proses diskusi antara gubernur dan instruksi gubernur untuk membongkar area lahan ini. Karena memang kalau dapat disampaikan,
Ini informasi yang saya himpun. Ternyata lahan yang diperkenankan untuk taman hiburan ini hanya 4.800 meter. Ternyata pihak pengelola atau BUMD ini melanggar aturan-aturan yang telah diberikan dengan memperluas lahan hingga 15.000 meter. Ini yang membuat warga geram karena memang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Di Sirina saya juga tadi beberapa bertanya kepada warga terkait lowongan pekerjaan. Mereka mengeluhkan bahwa dengan pembangunan tempat wisata ini seharusnya membuka banyak lapangan pekerjaan. Tapi warga di sini mengeluh karena lapangan pekerjaan tidak ada yang diberikan kepada warga dari pengakuan warga itu sendiri. Sehingga warga tadi menuntut kalau misalnya ada pembangunan tempat-tempat seperti ini didiskusikan bersama warga agar mereka bisa tahu ke depannya prospek pembangunan ini, sehingga tidak warga juga cukup kaget dengan strategisnya tempat ini yang cukup mencolok, di mana ini kalau misalnya pemirsa Berita Satu naik ke area puncak, itu posisinya ini tepat di samping jalan, sehingga taman hiburan ini memiliki tempat yang cukup strategis yang dapat dilihat oleh semua orang. Sehingga warga yang ada di Bogor ini cukup geram karena ini merupakan daerah yang seharusnya hijau dan malah 15.000 hektar lahannya dibangun untuk taman hiburan ini, Nisrina. Dan memang alih fungsi lahan ini warga masih menyaksikan, masih ingin menjadi saksi, dan warga tadi juga sempat menyampaikan kepada saya bahwa mereka ingin baru pulang ketika proses pembongkaran ini semuanya benar-benar selesai, karena memang dari 35 bangunan belum semuanya bangunan diluluhlantahkan, Nisrina. Oke. Artinya ini perlu ada diusut tuntas siapa yang kemudian memberikan izin terkait dengan perluasan lahan tersebut. Dan tadi Anda sampaikan juga bahwasannya masyarakat akan tetap bertahan di sana sampai nanti proses pembongkaran betul-betul total ini semua diluluhlantahkan begitu. Ini lagi-lagi merugikan dan juga membahayakan bagi rakyat atau masyarakat setempat, apalagi ini juga sudah kemarin sudah terjadi pengeroyokan, hari ini juga pihak dari pegawai setempat dilarikan ke rumah sakit. Lantas bagaimana kemudian pengawalan yang dilakukan oleh pihak aparat setempat dalam proses pembongkaran ini, Teguh? Ya, Nisrina, dapat dilihat di layar kaca Anda juga, ini jumlah bandingan antara warga dan pihak keamanan ini tidak sebanding. Warga ratusan bahkan ribuan memadati menyaksikan proses pembongkaran Hibis Fantasy Puncak Bogor ini. Sementara itu petugas keamanan tidak sebanyak itu, sehingga mereka kewalahan untuk mengamankan warga yang memang sudah geram. Mereka menuntut untuk segera diluluhlantahkan bangunan ini. Memang kalau misalnya melihat perbandingan antara warga dan petugas keamanan ini tidak sebanding, karena memang tadi saya melihat bahwa banyak sekali petugas Satpol PP. Ternyata banyaknya petugas Satpol PP tersebut tidak membendung banyaknya warga yang berdemo atau melakukan aksi menyaksikan pembongkaran gedung ini, sehingga pengamanan di sini saya rasa belum cukup ketat karena memang masih ada beberapa korban juga yang tadi dilarikan ke rumah sakit, terus juga Satpol PP yang sempat kena benturan portal, Nisrina. Baik, terima kasih Teguh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga keamanan.